andai kata di tempat ini ada Pak Mendagri dan ada Menteri Keuangan, maka saya akan membuat sambutan dalam 2 pandangan. Pandangan pertama adalah menjadi keharusan buat kita mempertanggungjawabkan penyelenggaraan keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Inilah yang akan kita kerjakan sekarang. Sambutan kedua, tapi beliau tidak ada di tempat, berupa autokritik kepada pemerintah supaya jangan terlalu sering berakrobatik. Tapi bukan forumnya di sini. Sesuatu yang baik memang perlu, wajib dan mutlak kita kerjakan. Tetapi sebelum mengerjakan itu, kita harus memotret dulu SDM kita. Di Indonesia ini, dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, kita terlalu cepat melakukan perubahan. Pak Direktur ini masukan, karena saya merasakan di lapangan, memerintah dari Jakarta paling gampang, dan itu terlihat di dalam salah satu kehidupan ketatanegaraan kita, di mana demokratisasi melalui reformasi membuat kita begitu cepat berubah. Tetapi perubahan itu tidak selamanya bersamaan berubah dengan struktur masyarakat kita, terutama dari aspek sosial ekonomi. Begitu juga perubahan sistem tata kelola keuangan yang berbasis kas menjadi berbasis akrual. Ada 2 faktor yang harus diperbaiki sekaligus dalam penataan atau penata kelolaan seperti ini. Pertama, sistem dan penyiapan SDM. Yang kedua, mental. Yang paling berat ini mental. Mental kepala daerah, mental kepala dinas, mental semuanya, termasuk mental ya saudara-saudara perencana, bendahara, dan segenap jajaran staf, termasuk mental masyarakat. Pak Direktur, jangan kira tidak ada kaitannya tata kelola keuangan kita dengan mental masyarakat kita. Kalau Bapak sempat datang ke kantor saya, lebih padat daripada dokter praktek, dari berbagai kalangan yang meminta sumbangan. Dan itu juga penting, sebab kalau mereka tidak diatasi, masalah juga. Kesejahteraan tidak bisa kita bangun kalau rentan stabilitas. Stabilitas tidak bisa terbangun kalau kesejahteraan tidak tercipta. 2 persoalan pokok. Oleh karena itu penting 2 hal ini. Tetapi semangat kita semua untuk membenahi dan memperbaiki tata kelola itu mutlak sekali lagi. Tidak boleh kita tawar. Dan saudara-saudara sekalian, kita semua yang ada di dalam ruangan ini sangat berkepentingan terhadap ini. Karena yang menentukan selamat tidaknya kita di dalam mengabdikan diri kepada pemerintah adalah seberapa besar kita bisa mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan itu dengan benar dan baik. Ini usaha pemerintah memperbaiki supaya aset kita yang ada, potensi anggaran kita yang ada, bisa kita kelola sebaik-baiknya agar tepat sasaran. Pertanyaannya sekarang, sasaran itu yang mana sih? Apa hanya sekedar administratif? Bagus, tetapi sasaran kepada masyarakat tidak bagus. Apakah hanya dengan membangun infrastruktur yang jelas sistem perencanaan dan penggunaannya itu dianggap sudah sukses, tetapi bidang-bidang lain kita abaikan karena tuntutan tata kelola? Saya secara pribadi, dengan makin disiplinnya anggaran, saya menganggap 80% saya tertolong, Pak Direktur. Setiap orang mau datang minta fasilitas di luar perencanaan yang tidak diatur dalam peraturan, saya katakan saya tidak bisa bikin apa-apa. Meskipun Anda punya rumah dan jiwa di dalam rumah itu sudah terbakar
dan sudah memusnahkan manusia Indonesia, saya nggak bisa bikin apa-apa. Siapa yang mau ambil resiko? Dan ini seringkali di dalam berbagai forum gubernur bersama menteri dan presiden kami kemukakan. Tolong dong perumus-perumus akuntansi kita yang ada di Jakarta memikirkan hal-hal seperti ini. Beda mengelola perusahaan dan mengelola masyarakat. Ada bedanya, berbeda sekali. Tapi bukan berarti kita mau melegalisasi korupsi, tidak. Tolong diberikan pos-pos tertentu yang memungkinkan. Salah satu contoh perbedaan tata kelola yang berbasis kas dan akruat. Saudara-saudara, kecerobohan saudara-saudara selama ini ingin mencari prestasi asal Bapak senang menetapkan perkiraan penerimaan anggaran, jangan coba-coba ambil resiko. Karena itu akan menjadi utang kalau tidak tercapai. Apalagi mau main-main dengan DPR, kasih naik dulu, kasih naik saja dulu. Dinaik dulu penerimaan pendapatan, belakang tidak dapat, utang. Jadi tidak perlu terlalu progresif. Yang biasa-biasa saja. Tampilkan yang biasa-biasa. Tampilkan apa adanya. Pada berbagai kesempatan saya kadang-kadang lebih semangat menjalankan pemerintahan. Kalau yang kelola pemerintahan kita ini kita serahkan ke BPK. Kan lebih bagus BPK, BPKP jadi bendahara. Nggak usah kita. Tugas saya hanya memerintah. Tapi karena ini lembaga paradigma, antara satu sama lain punya fungsi, punya bidang yang harus diindependensikan atau diotonomikan. Walaupun fungsi-fungsinya itu sebenarnya ada lembaga yang lebih besar, yang lebih profesional, tetapi tidak dalam posisi melaksanakan tugas secara teknis, tetapi mengawasi. Nah, itulah konsekuensi dari sebuah organisasi besar yang jawabannya kita harus siap SDM.